wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah sadra salamni wa rahmatan min as-sanif qawli. Kita masih melanjutkan dalam kitab Ithaf Ahli Islam bi khususiyat siyam karya Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah radhiyallahu anhu. Yang mana pada kesempatan lalu kita masih dalam bab pertama dan pasal pertama, yaitu tentang keutamaan saum secara umum. Sebab nanti beliau juga di pasal kedua akan menjelaskan keutamaan puasa Ramadan. Ini keutamaan puasa secara umum dulu, mutlakus saum. Dan sudah kita jelaskan atau kita bahas beberapa hadis bahwa Allah memiliki pintu ar-rayyan yang dihususkan bagi orang puasa. Dan juga bahwa mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum daripada misik. Dan juga Allah Nabi SAW berpesan agar kita berpuasa itu benteng. Dan kalau sudah masuk dalam satu benteng, hendaknya dijaga benteng itu, jangan dirusak sendiri bentengnya dengan melakukan segala perbuatan jahil, perbuatan waliyadzubillah, kemaksiatan sebagainya. Dan semua amal untuk orang itu kecuali puasa, kata Allah, as-shaumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, maka aku pula yang akan membalas daripada puasa itu. Begitu juga orang-orang yang berpuasa, yang ahli puasa nanti di akhirat, mereka juga akan beristirahat ketika orang-orang capek dengan hisab, menunggu hisabnya. Maka mereka orang yang ahli puasa yakulun wa yashrabun wa yastarihun. Itu sebagian ahli tafsir membawa penafsiran itu untuk menafsirkan ayat kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makalah dan minumlah dengan nyaman atas apa yang kalian dulu dahulukan di dunia daripada hari-hari yang telah lewat. Itu menurut bagian ahli tafsir itu maknanya adalah orang yang ahli puasa tadi, disuruh makan, disuruh minum, sedangkan orang yang lain dalam keadaan hisab. Kemudian Dailami, dan juga di situ sudah kita bahas kemarin bahwa bagi orang yang puasa itu ada doa yang mustajab di setiap berbuka. Makanya kita buka, kita batalkan puasa itu, kita doa di situ dengan berbagai macam doa riwayat dari Rasulullah SAW. Nah itu yang sudah ma'ruf, Allahumma kasum bi'amatu wa ala syukri afdatu dhahabat dhamma wa abtalatil uruk. Atau doa yang lain, Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha wairuk yaghfiru dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Itu juga dari Rasulullah. Dari riwayat Anas bin Malik, kata Rasul, siapa yang membaca doa itu ketika berbuka puasa, maka seolah-olah dia seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Keluar dia dari dosanya seperti bayi yang keluar dari perut ibunya. Allahumma ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk yaghfiru dzambal azim wa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Begitu juga alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Segala puji bagi Allah yang telah menolong saya sehingga saya mampu puasa, dan telah memberi saya rezeki sehingga saya mampu berbuka. Wa razaqani fa aftartu. Juga Allahumma nas'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meluasi langit dan bumi, meluasi segala sesuatu. Rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Aku mohon dengan rahmatmu yang meluasi segala sesuatu, an taghfirli, agar kau mengampuni aku. Dan boleh dia berdoa dengan doa sapu jagat yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'aka bi abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka min syarri ma sa'aka min abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon padamu, min khairi ma sa'aka bi abduka wa nabiyyuka, dengan segala kebaikan yang pernah dimohonkan oleh Rasulullah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarri masta'adzaka, dari keburukan segala yang dimintai perlindungan oleh Rasulullah SAW. Itu sudah mencakup semua. Kita minta kebaikan yang diminta Rasul, kita minta perlindungan dari keburukan yang dimintai perlindungan oleh Rasul SAW. Itu sapu jagat itu. Itu boleh. Kalau dibaca di buka puasa, ya minta, ya Allah, saya minta kebaikan yang Rasul minta, khususnya pada saat berbuka puasa ini. Kalau dibaca antara adzan dan qomat, ya tinggal minta sesuai dengan itu.
Aku minta kebaikan yang diminta oleh Rasul, ya Allah, ketika saat-saat antara azan dan qomat ini, di malam hari yang begitu. Itu bisa digunakan untuk macam-macam. Ya. Dan itu karena memang ada orang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya tidak bisa ma'usinu dan dana tegak wala dan tata mu'al. Saya tidak cakap untuk berdoa seperti Anda ya Rasul. Bagaimana? Maka Rasul kemudian mengajarkan doa itu. Saya tidak pandai untuk berdoa seperti engkau. Maka diajarkan oleh Rasul doa yang gampang itu. Iya, itu sapu jagat yang lain selain Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu sudah mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sudah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati sudah. Sudah doa sapu jagat. Itu yang juga masalah Allah ma'ahil musinan gitu. Oh lain. Ya semua doa Rasulullah masuk di situ. Semua doa Rasulullah. Ya miskin harta kaya akhirat. Ya. Sumtu'a wa Dailami dari Abdullah bin Mas'ud dengan Dailami meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, somtu shaim tasbihun, diamnya orang yang berpuasa itu dihitung tasbih. Wa naumu ibadah, sedangkan tidurnya orang puasa itu ibadah. Wa du'a'u mustajab, dan doanya diijabah oleh Allah Ta'ala, doa orang puasa. Wa amalu mudha'af, khususnya di ketika buka puasa. Ini mustajab di seluruh waktu-waktu, baik itu ketika siang hari, tapi khususnya lagi ketika buka puasa. Wa amalu mudha'af, amalnya dilipat gandakan, yang wajib menjadi 70 kali lipat, yang sunnah menjadi wajib. Diamnya orang puasa itu tasbih. Ini maknanya itu bisa diartikan dua makna tadi. Ya. Jadi bisa diartikan dia diam, ya, karena diamnya itu karena dia capek, dia puasa sehingga malas dia bicara, sebagai dia terdiam, itu pun dihitung tasbih. Ya. Atau dia tidur karena dia capek, ya, dengan bekerja, dengan keadaan puasa dan seterusnya, maka dia tidurnya pun dihitung ibadah. Itu maknanya. Bukan sengaja tidur. Atau makna kedua, ya itu tadi kita harus pahami bahwa kalau diamnya orang puasa saja tasbih, apalagi tasbihnya kan begitu. Harusnya kan gitu dipahami. Dan kalau puasa tidurnya ibadah, apalagi ibadahnya harusnya begitu. Ya, bukan dibalik. Lah ibadah bisa aku tak ibadah wae. Ya turun. Ya, untuk ibadah. Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Jabir, dari juga Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani, Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibn Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna lillahi ta'ala inda kulli fitrin utaqa'a minan nar." Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala inda kulli fitrin, di setiap kali berbuka itu ada utaqa, ada orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu di setiap malam. Makanya doa kita tarawih kan gitu. Kemain neraka fi hadil laila fi kulli min lailin syahran utaqa wa tulaqa wa nuqadha wa umana wa usara wa ujara aminan. Ya Allah, sesungguhnya engkau di malam ini dan setiap malam-malam Ramadan memiliki utaqa, memiliki orang yang dimerdekakan, yang dibebaskan, yang dilepaskan, yang dimerdekakan daripada api neraka. Maka faj'alna Allahumma wa walidina, jadikanlah kami, orang tua kami, guru-guru kami, min utaqaika, tulaqaika, nuqadaika, umanaika, usaraika, ujaraika minan nar, daripada orang yang dilepaskan, dimerdekakan, dikeluarkan, dibebaskan daripada api neraka. Itu termasuk doa kita masuk ke dalam utaqah tadi. Dan itu di setiap buka, di setiap malam. Banyak dari kitab Syu'abul Iman meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kullu hasanatin ya'malu ibnu Adam bi asyri hasanat, setiap kebaikan yang diamalkan oleh Bani Adam diganjar dengan 10 kebaikan, ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Yaqulullah Ta'ala, Allah berfirman, ila shaum, kecuali puasa, li, maka puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku langsung akan membalasnya. Oleh shaimi far'atan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun ina yuftir, kegembiraan ketika dia berbuka, wa farhatun ina yaqrabah, dan kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Wala khulufu famis shaim, dan sungguh bau mulut orang berpuasa, hina yakhluf, ketika dia berubah minat ta'am, karena makanan, atyabu indallahi min rihil misik, lebih harum di sisi Allah daripada
bau misik. Akhrajal Baghawi, Imam Baghawi Sahihut Tafsir itu meriwayatkan juga dari rajulin minas sahabah, dari seorang dari sahabat, kalau Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, al-hasanatu bi asyri amsalha, al-hasanatu bi asyrin wa azyad, atau wa azidu. Ya. Kebaikan itu dengan 10 kali lipat, satu kebaikan 10 kali lipat, dan aku masih menambah lagi dengan pelipatan yang lain. Wa sayyi'atul sayyi'atu wahidatun wa amhuha. Dan keburukan itu cuma saya tulis satu dan saya menghapusnya. Ya, kalau Allah mau, Allah menghapusnya. Sedangkan kebaikan itu Allah tulis 10 minimal dan Allah masih tambah lagi. Sedangkan keburukan, ya, itu Allah tulis satu, itu pun ada riwayat kalau dia tidak sampai melakukan tidak ditulis. Bahkan kalau dia memang sengaja meninggalkannya karena takut pada Allah, ditulis satu kebaikan. Ya. Dan itu pun aku hapus kejelekan itu tadi. Aku tulis satu dan itu pun bisa aku hapus kejelekan ini dengan istighfar, dengan wasomuli, puasa itu untukku, ana ajizibir, aku langsung akan membalasnya. Asomu junat min azabillah, puasa itu benteng daripada azab Allah. Kami janis silah minas saif, seperti tameng daripada senjata, tamengnya senjata daripada pedang. Tabrani dari Abi Hurairah, juga Imam Tabrani meriwayatkan dari Abi Hurairah dan selainnya, Inna Allah ja'ala hasanat ibni Adam bi asyri amsalha. Allah menjadikan kebaikan Bani Adam 10 kali lipat. Ila sab'i dhifin, sampai 700 kali lipat. Kalau Allah berfirman, kalau Allah Ta'ala, illa shaum, kecuali puasa. Wa shaumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang membalasnya. Ini hanya Allah yang tahu pelipatan ganda daripada pahala puasa. Dia da'u ta'ama wa syarabahu, dia tinggalkan makannya dan minumnya, wa syahwatahu, kesenangannya, min ajli, karena aku. Waladhi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. La khulufa fi shaim, sungguh bau mulut orang berpuasa inda Allah, di sisi Allah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat, atyabu min rihil misik, lebih harum daripada minyak misik. Wa wajhu idhafati jazaa'i shaum, dan sisi atau alasan penyandaran pahala puasa kepada Allah Ta'ala, penyandaran pahala puasa kepada Allah, duna sa'iril ibadat, bukan selain ibadah, atau tidak selain ibadah. Yang selain puasa kan tidak disandarkan pada Allah secara langsung, tapi puasa disandarkan pada Allah. Kenapa? Annahu lam yutaqarrab ila ghairillah bisawmi lidati. Karena sesungguhnya tidak didekatkan, atau tidak ada seorang umat pun yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, ya, tidak ada seorang pun yang mendekatkan diri kepada selain Allah dengan puasa itu sendiri. Jadi puasa itu kenapa untukku? Karena memang puasa ini hanya digunakan untuk mendekat diri kepada Allah. Baik itu oleh ahli kitab terdahulu maupun orang sekarang. Dan bukan didekatkan untuk kepada selain Allah. Fala yaruddu su'umu asabil hayatil wa istiqdamat lin-nujum. Ini tidak ditolak atau tidak menolak hal ini puasanya orang yang ashabul hayakil, orang yang menetapi biara-biara, tempat mereka ibadah menyendiri untuk cari sesuatu. Wal istiqdamat, atau orang yang punya istiqdam, ilmu untuk istiqdam, menggunakan sesuatu dengan menurut keyakinan mereka dengan nujum, kekuatan bintang. Mereka puasa untuk itu. Nah, gimana kan itu puasanya untuk bintang itu? Ya. Dikatakan ini tidak menolak bahwasanya puasa itu hanya digunakan untuk Allah saja, mendekatkan diri untuk Allah. Kenapa? Li'annahum la ya'taqiduna anna fa'alatun bi nafsiha. Sebab mereka pun orang yang memiliki, ya, yang menjalani ilmu laku seperti itu tadi, itu tidak meyakini bahwasanya bintang itu fa'alatun bi nafsiha, melakukan itu dengan sendirinya, bukan bintang itu yang memberi pengaruh dengan sendirinya. Fasawmuhum fil haqiqati li rabbiha, maka puasa mereka pada hakikatnya adalah untuk Tuhannya bintang-bintang itu tadi. Walaupun itu puasa yang keliru. Atau anna fi shaumi isyaratun ila sirri somadiyatih, atau bahwasanya puasa itu merupakan isyarat kepada sir, rahasia somadiyatih. Rahasia Allah itu bersifat somad. Somad itu tidak butuh kepada sesuatu atau kepada siapapun, kepada sesuatu apapun atau siapapun. Nah, puasa itu kan seolah-olah kita tidak butuh makan, tidak butuh minum, seolah-olah kita menyerupakan diri dengan sifat somad bagi Allah. Ya, bukan menyerupai Allah, bukan berarti menyerupai salah satu sifat Allah yang tidak butuh kepada sesuatu. Sifat somad Allah tempat bergantung, tidak membutuhkan kepada duna sa'iril ibadat.
Bukan seluruh ibadat yang lain selain puasa. Adapun selain puasa tidak ada melambangkan ke sifat somat Allah. Hanya puasa yang melambangkan sifat somat Allah SWT. Maka dikatakan puasa itu untukku. Karena itu dia menyerupai akhlakku, kata Allah. Ini aku tidak membutuhkan pada sesuatu. Aulian al-istighna an it'am wa sa'iri syahwat min sifatillah, atau karena memang istighna, merasa cukup dari makan dan merasa cukup dari seluruh syahwat, itu termasuk sifat Allah. Dan Allah sendiri mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Wa shaumu fi naw'un yuwafiqha, dan puasa itu pada puasa itu ada nau', ada satu macam yang bersesuaian ya dengan sifat somat tadi itu. Sifat ketidakbutuhan orang kepada, sebagaimana Allah tidak butuh pada sesuatu. Walidzalika adhafa ta'ala ilaih. Oleh karena itu Allah sandarkan puasa itu kepada zatnya, kepada dirinya. Puasa itu untukku, kata Allah. Wa min thamma qala al-Qurtubi, dari sinilah Imam Qurtubi mengatakan maknahu anna a'malal ibad, bahwasanya amal hamba munasibatun li ahwalihim ila shaum, sesuai dengan keadaan mereka kecuali puasa. Amal hamba itu sesuai dengan keadaan mereka kecuali puasa. Fa innahu munasibun li sifatin min sifatil haq, maka puasa itu sesuai dengan sifat daripada sifat-sifat al-haq, sifat Allah yang maha benar. Karena ta'ala yaqul, maka seolah-olah Allah berfirman, inna shaim yutaqarrab ilayya bi amrin huwa min sifati. Sesungguhnya orang yang berpuasa itu yataqarrabu ilayya, mendekat kepada aku dengan satu perkara yang itu merupakan sifatku. Oh, innal ikhlas bihi atam wa asal, atau dikatakan puasa itu untukku karena ikhlas pada puasa itu lebih sempurna dan lebih gampang orang ikhlas. Karena puasa itu hanya dia yang tahu dengan Allah, sehingga ikhlas itu lebih mudah. Auli kaunika sifatnya seperti malaikat, atau karena memang puasa itu seperti sifatnya malah malaikat yang la akla wala syurba wala nawm, malaikat tidak makan tidak minum. Kita pun menyerupai malaikat. Auliana ta'ala huwal munfarid bi ilmi miqdari tawbih, atau dikatakan puasa itu untukku karena memang Allah Ta'ala yang munfarid, yang menyendiri dengan pengetahuan kadar pahala orang yang puasa, hanya dia yang tahu. Sehingga langsung dia sadarkan pada dirinya, somuli, puasa itu untukku. Wa tadhifu hasanati, dan berlipat gandaan kebaikannya. Bi khilafi ghairi, berbeda dengan amal yang lain yang Allah tunjukkan. Sedekah Allah tunjukkan, pahala 1 menjadi 10, bahkan menjadi 700. Matul ladina fi kulli amwal fi sabili kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Allah tunjukkan pahala sedekah. Pahala yang lain Allah tunjukkan, tapi untuk puasa itu tidak Allah tunjukkan, hanya Allah yang tahu. Fa inna ta'ala yadhhar ba'da yudhhir ba'da khulqihi ala sirri miqdari tawabih. Sebab Allah Ta'ala menampakkan sebagian makhluknya atas kadar pahalanya. Ini pahala ghairis shaum tadi ya, pahala amal-amal yang selain puasa. Itu Allah kabarkan pahalanya kepada makhluk, tapi puasa tidak. Walidha qala wa ana ajzi bi, oleh karena itu Allah berfirman, saya lah yang akan langsung membalasnya, karena hanya dia yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak. Maka alima bi anal karim, dan telah atau qad ulima, telah diketahui bahwasanya orang Allah yang karim idza qara bi nafsi, yang zat yang maha dermawan, ketika dia mengabarkan tentang dirinya, annahu yatawallal jaza, bahwasanya dia sendiri yang akan mengurusi balasan itu. Iqtadha dzalika, maka hari itu menuntut sa'atal ata, luasnya pemberian. Tentu saja ada orang dermawan atau ada orang yang kaya, ya sudah saya yang, maka dia akan merasa bahwa bagaimana luasnya pemberian orang itu. Maka begitu juga Allah Ta'ala, ketika Allah mengatakan saya yang akan langsung membalasnya, maka itu menandakan luasnya daripada pemberian yang Allah berikan pada orang yang puasa. Wa khuruji an ihsa, dan keluarnya hal itu, jadi keluarnya daripada pahala tadi, an ihsa'il adin, dari penghitungan orang-orang yang menghitung. Wa hisabil hasibin, sama dari hitungan orang yang menghitung, keluar dari hitungan orang. Wa inama juzi'a shaim, hanya saja diberi balasan orang yang puasa itu, diberi balasan orang puasa itu. Hadal jaza, balasan seperti ini, li'annahu taraka ta'ama wa syarabahu syahwatu, karena dia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya, min ajli ma'budih, karena sesembahannya, karena Allah Ta'ala. Wa zahir, dan yang nampak, anna atfa syahwa min babi atfil am alal khos, bahwasanya mengatafkan syahwat, kalimat yang menghubungkan syahwat itu dengan makanan dan minuman tadi, itu termasuk ataf khos, ataf am atas khos, ataf daripada kalimat yang umum kepada kalimat yang khusus. Karena syahwat itu kan macam-macam, termasuk di antara syahwatnya adalah makanan dan
minuman. Maka makanan minuman itu khusus, syahwat itu umum. Maka itu penghubungan antara yang umum kepada yang khusus. Wakilah, maka dikatakan al-muradu biya al-jima'. Yang dimaksud syahwat di situ adalah jima', kumpul dengan istri. Li riwayat Ibnu Khuzaimah. Karena riwayat Ibnu Khuzaimah yada'u ladzatahu min ajli, dia meninggalkan kelezatannya karena aku. Wa yada'u zawjatahu min ajli, dan dia meninggalkan istrinya karena aku. Wa hadza la yaqtadi afdhaliyatahu 'ala shalah, dan ini tidak menuntut keutamaan puasa atas salat. Idh qad yujadu fil mafdul maziyatun, sebab terkadang didapati dalam mafdul, dalam sesuatu yang diunggulkan ada maziyah, ada kelebihan, keistimewaan, mazaya, bahkan beberapa keistimewaan la tujad fil fadil, yang tidak didapati dalam orang yang unggul atau sesuatu yang unggul. Jadi puasa itu mafdul, amal yang diunggulkan. Tapi sholat itu fadil, sholat itu amal yang mengungguli semua amalan. Jadi bukan berarti hal ini, keistimewaan puasa ini bukan berarti dia mengungguli sholat, karena sholat itu adalah paling afdalnya kewajiban. Kenapa? Karena terkadang terdapat sesuatu yang keistimewaan dalam suatu amalan atau sesuatu orang yang diunggulkan, yang itu tidak didapati pada sesuatu yang mengungguli. Ya. Seperti hadis bahwa Ibrahim itu awwalul man yuksa di Bukhari. Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali diberi pakaian nanti, kata Rasulullah sendiri. Kata Rasul sendiri, Ibrahim itu nanti orang yang pertama kali diberi pakaian oleh Allah. Artinya, bukan berarti Nabi Ibrahim lebih mulia dari Rasulullah. Karena memang terkadang terdapat sesuatu keistimewaan pada yang mafdul, yang itu tidak didapati pada orang yang fadil. Seperti pada sholat. Ada suatu beberapa hal yang terdapat dalam puasa tidak dapat dalam sholat, tapi itu tidak mengakibatkan kemudian menyebabkan bahwa dia itu lebih unggul. Tetap sholat itu lebih afdal dengan beberapa dalil yang lain. Qala jama'atun, sekelompok orang ulama mengatakan as-shaumu afdalul ibadat akhdan min tilkil idhofah. Puasa itu adalah paling afdalnya ibadat, jadi pendapat sebagian. Akhdan min tilkil idhofah, karena mengambil dari idhofah, dari penyandaran kepada Allah itu. Shaumuli, puasa itu untukku. Ini tadullu ala anna thawabu a'zam, sebab ini menunjukkan bahwasanya pahalanya lebih agung, a'zamus thawab, paling agungnya pahala, wa akmalu, paling sempurnanya pahala. Idzil idhofatu ila al-'azimil karim laisat illa kadzalik, sebab idhofah, penyandaran kepada al-'azim, penyandaran kepada Sang Maha Agung dan Maha Dermawan, laisat illa kadzalik, tidak ada makna kecuali itu. Dan tidak ada makna kecuali menunjukkan keafdalan puasa. Fakhraja bin Hibban, sedangkan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, al-a'malu indallahi sab'ah. Amal itu di sisi Allah itu ada 7 macam. Amalani mujibani, wa amalani bi amsalihima, wa amalun bi asyri amsalih, wa amalun bi sab'i mi'atin, wa amalun la ya'lamu thawabahu illa Allah Ta'ala. Ada amal yang mujibani, amal yang mewajibkan orang neraka atau surga. Ada amal yang mewajibkan, dua amalan yang mewajibkan, yang satu mewajibkan ke surga, yang satu mewajibkan kepada neraka. Ada amal yang biamsalihima, seperti keduanya. Ya. Amal yang seperti keduanya. Apa? Seperti amalnya maksudnya. Amal yang dibalas seperti amal itu, sepadan dengan amal itu. Ya. Itu apa? Keburukan nanti dijelaskan satu-satu. Amal yang seperti itu, amal yang balasannya seperti amal itu. Wa amal bi asyri amsaliyah, dan ada amal yang dibalas 10 kali lipat dari amalnya. Wa amal bi sab'i mi'atin, dan ada amalan yang dibalas dengan 700 kali lipat. Wa amal la ya'lamu thawabahu illa Allah, dan ada amalan yang tidak ada yang mengetahui pahalanya kecuali Allah. Ada 7 macam. 2 amalan yang mewajibkan ke surga, atau yang kedua mewajibkan ke neraka. Satu lagi amalan yang dibalas seperti amalan itu. Dan ada amalan bi asyri amsaliyah yang dibalas 10 kali lipat. Ada amalan yang dibalas 700 kali lipat, bisa diminta lipat. Ada amalan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah SWT. Ya, ada 2, ya. Jadi 2 amalan yang mewajibkan, ada 2 amalan yang dibalas seperti amalannya itu tadi.
Ada satu amalan dengan 10 kali lipat, ada satu amalan lagi dengan 700 kali lipat, dan yang terakhir ada amalan yang tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Faman mujibani, adapun yang mewajibkan. Faman laki Allah ya'buduhu mukhlishan. Nah, yaitu siapa yang berjumpa dengan Allah nanti dan dia di dunia menyembah kepada Allah dengan ikhlas, la yusyriku bi syai'an, tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun, wajabat lahul jannah, mewajibkan dia untuk masuk surga. Itu amalan yang mewajibkan. Faman laki Allah, dan siapa orang berjumpa dengan Allah, qad asyraka, dia telah menyekutukan bihi dengan Allah sesuatu, wajabat lahun nar, mewajibkan dia ke neraka. Ini dua amal yang mewajibkan. Adapun dua amal yang sepadan ganjarannya dengan amalnya, itu man amila sayyi'atan juzia bimithliha. Siapa yang beramal keburukan ditulis cuma satu keburukan. Wa man hamma bihasanatin, siapa yang berniat satu kebaikan, yujza bimithliha, dia dibalas dengan satu kebaikan. Baru niat belum sampai beramal dia ditulis satu kebaikan. Ini amal yang diganjar sepertinya. Amal yang diganjar seperti amalan yang tidak dilipat gandakan. Itu dua. Kebaikan, keburukan yang dilakukan ditulis satu, kebaikan yang masih diniatkan itu ditulis satu. Yang kelima, amalan yang dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu man amila hasanatan, siapa yang mengamalkan satu kebaikan, juzia asyran, maka dibalas minimal dengan 10 kali lipat. Terus ada amalan yang 700 kali lipat, man anfaqa malahu fi sabilillah, siapa yang berinfak, itu yang keenam. Menginfakkan hartanya di jalan Allah, do'afallahu lahu nafaqatan dirham, maka Allah lipat gandakan nafaqah atau infak yang 1 dirham itu bisa berimiati dirham wa dinar, dengan 700 kali dirham dan dinar, dan 1 dinar bisa berimiati dinar dengan 700 dinar. 1 dirham dengan 700 dirham, 1 dinar dengan 700 dinar. Itu ayatnya tadi. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Orang yang menanamkan satu habang berinfak di jalan Allah, ibarat menanam satu biji, dari biji 7 tangkai tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai 100 bulir, maka 700. Itu amalan yang lipat gandanya 700. Dan ada terakhir amalan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah, wasiyamu lillahi ta'ala, dan puasa itu karena Allah Ta'ala. La ya'lamu sawaba amili illallahul hakim. Tidak ada yang mengetahui pahala yang mengamalkan puasa tadi kecuali Allah yang Maha bijaksana. Makhluknya Bayhaqi, wallahu a'lam sampai situ. Ya Rabbana tawafana bi annana tarafna annana asrafna ala nawajarafna fatub alaina tauba tawsiru awba wa sullana lawrati amin rawati wa ufir liwalidi rabbi wa mauludina ikhwani wa sairil biladi wa kulli di mahabba awjiratin simina ajma amin rabbi isma fadlan wajudan mandala biktisab ilmustafa rasulina Allah kulli tuli salla wa sallam rabbi alayhi antar abdi wa alihi rabbi inana qadisho walhamdulillahi bilbadai wa ma ina biman hadai wa bina biman awal wa bina biman awal wa bina biman awal